Penyelenggaraan kurikulum baru di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah saat ini sungguh santer dibicarakan. Berbagai pandangan dan juga komentar terkait kurikulum baru ini sungguh beragam. Ada banyak pujian, dukungan, dan optimisme para penggerak pendidikan. Namun tidak sedikit juga yang pesimis mengenai usulan penerapan kurikulum baru ini. Guru fisika sekaligus wakil kepala sekolah bidang kurikulum di salah satu SMA negeri di Bali, IKD Darsika Ariante menyampaikan, kurikulum baru atau yang lebih dikenal dengan kurikulum prototipe ini dapat menjadi sebuah kajian pendidikan yang perlu untuk dibedah bersama agar pemahaman kita bisa menjadi lebih objektif untuk memandang kebijakan ini. Latar belakang lahirnya kurikulum prototipe ini dilandasi hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek yang menyatakan siswa pengguna kurikulum darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada pengguna kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosioekonominya. Bila kenaikan hasil belajar itu direfleksikan ke proyeksi learning loss, numerasi, dan literasi, penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% untuk literasi dan 86% untuk numerasi. Hasil penelitian ini menyatakan dengan menggunakan kurikulum darurat, siswa sekolah lebih bebas dan fleksibel menentukan kompetensi dasar yang diajarkan. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang yang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Sebagai kurikulum yang memiliki fleksibilitas yang tinggi, karakteristik yang ada dalam kurikulum prototipe ini dapat mengembangkan soft skills dan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini berisi sekitar 30% dari jumlah total jam belajar siswa. Selain itu, materi yang diajarkan lebih berfokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Karakteristik yang tak kalah penting dalam suatu pengembangan kurikulum baru adalah fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Kurikulum 2013 sudah hampir 10 tahun berlaku, sehingga sudah sewajarnya kurikulum ini dievaluasi kembali. Beberapa elemen perubahan yang kentara dalam kurikulum prototipe ini adalah di tingkat SMA. Pada tingkat ini pembelajaran dilakukan dengan lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan minat siswa karena pilihan pada level mata pelajaran. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Bali Post melaporkan.